Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Ini smartphone terbaru Nubia di harga 2 jutaan, Nubia Focus Pro 5G. Smartphone 2 jutaan yang mengandalkan dari sisi kamera. Itu bisa langsung terlihat dari desain back covernya. Ini menyerupai kayak ada desain kamera klasik dengan dual tone warna yang berbeda, dan dia di sini ada tulisan Nubia Focus Pro dengan storage-nya itu 256 GB dan RAM-nya ini bisa up to 20 GB ya, RAM utama 8 GB yang bisa ditambah RAM virtual 12 GB. Untuk speakernya sudah menggunakan DTS. Oke, di sini ada kayak kesan bulat gini kan, kayak kesan apa sih namanya, logo Leica ya kalau dilihat dari jauh seperti kayak Leica, tapi kalau di dekat itu tulisannya Neo Neo. Oke, nanti saya lihat deh di bagian smartphone-nya langsung. Dan di bagian kiri itu ada tulisan Nubia Focus Pro 5G. Di bagian kanannya ini ada spesifikasinya 108 megapiksel AI camera with OIS, sliding shortcut and capture button, 6,72 inch luasnya, resolusi Full HD, refresh rate-nya ini 120 Hz, display with live island, octa-core 2,2 GHz, dan baterai 5000, di support pengisian cepat 33 watt. Di bagian belakangnya ini tuh seperti ini ya, kurang lebih sama. Baterai, memori, rear card ini 108 megapiksel dan ada 5 megapiksel. Sebagai lensa ultra wide, kamera depannya itu 32 megapiksel. Android-nya menggunakan Android 10, ini Android 14 ya. Dan CPU yang digunakan Uni SoC T760 ya. Ada NFC, slide fingerprint, dan jaringan 5G Live Island. Dan ini adalah bonus pembeliannya ya. Ini nanti agak belakangan aja saya bahasnya. Ini saya singkirkan dulu dan saya balik ke sini lagi. Ini dia untuk smartphone-nya. Di bagian atas ada tulisan Nubia, di bagian bawah ini ada barcode. Yang saya beli itu warna light burn. Kalau mau warna lain itu ada classic black ya. Terus itu dia, dan langsung aja ini saya buka untuk dusnya ya. Oke, saat dusnya dibuka itu kalian langsung akan menemukan sebuah ya, ada kotak putih. Di sini saya singkatkan dulu ya sebentar, saya taruh begini. Ya, di kotak putih ini kalian akan mendapatkan yang namanya SIM ejector. Terus ada, ternyata dia sebuah hard case ya, bukan soft case ya. Hard case ini saya singkirkan dulu sama ini. Ya, ini dia hard case. Oke, kurang melindungi smartphone-nya. Dan ini ada yang namanya kartu garansi, lalu ada Nubia Focus panduan mulai cepat. Dan di sini kalian akan mendapatkan satu buah smartphone-nya. Saya singkirkan. Terus di sini apa ini? Oh, tidak ada apa-apa. Dan mana? Oke, ini ada kabel charger ya, dengan kayak bungkusan kayak bungkusan obat, bisa dibilang bungkusan kayak mainan murahan juga bisa. Terus ada charger. Aduh, kok gini amat ya Nubia ya kemasannya ya. Terus ini ada charger yang dimana ini dia itu 33 wattnya. Bisa saya bacakan sebentar ya. Ada 5 volt sampai 11 ampere dengan itunya 11 watt, 5 sampai 11 watt dengan 3 ampere ya. Ini kalau bisa kebaca, saya gini-gini dulu dah. Ini dia nih, bisa kebaca ya. Ini dia untuk yang namanya tegangan dan arusnya untuk pengisian baterai Nubia Focus Pro 5G. Oke, dan ini saya susun terlebih dahulu, nanti saya kembali lagi. Seperti ini dia untuk smartphone yang masih dibungkus plastik ya, dimana nih sama seperti yang ada di dus. Jadi langsung aja deh ini saya buka. Oke, ini dia untuk smartphone-nya. Sebentar, ini saya birunya saya inin dulu, jadi warnanya itu terganggu. Ya, ini dia untuk warna light brown-nya. Ini keren banget ya, perpaduan warna coklat dan putih. Dan ini bahannya liter ya, kulit. Dan di sini tulisannya Neo Vision. Ya, kalau buat saya ini menggenggam smartphone ini oke. Sebelumnya untuk desainnya ini oke banget memang. Untuk terlihat ini desain smartphone yang mengandalkan kameranya. Dengan mengandalkan kameranya ini di sini, dengan mengandalkan dari sisi kamera, buat saya membuat
BAM kameranya lingkarnya kategori cukup tebal ya, dan bisa saya bilang ini mungkin smartphone dengan BAM kamera paling tebal yang pernah saya pegang ya. Ini tebal, oke, begitu juga untuk bodinya, ini kategori tebal juga sih buat saya. Bobotnya termasuk agak berat dibandingkan smartphone-smartphone lain di kelasnya, dan ini saya nyalakan dulu ya untuk pertama kali. Oke, ini untuk layarnya sudah dipasangkan anti gores ya. Kayak di bagian atas ini ada mikrofon. Ya, di bagian atas ini ada mikrofon, lalu di sini ada apa tadi itu yang namanya sebentar sliding shortcut yang dimana untuk lebih cepat membuka kamera ya. Ini dia sliding shortcutnya. Terus di sini ada tombol power, di sini ada shutter kamera ya, ada shutter kamera ya, bisa kalian lihat. Lalu di bagian bawah ini ada speaker, terus port USB-C, biasanya bisa sebagai OTG, mikrofon lagi, dan ini ada SIM tray. SIM tray-nya ini dia sebentar, SIM tray-nya ada. Oke, hanya 2 slot saja ya. Jadi hanya bisa menampung 2 nano SIM card. Di sini itu ada tombol volume. Ya, ini saya atur dulu ya, nanti saya kembali lagi. Ini untuk tampilan awal dari Nubia Focus Pro. Ketika saya swipe di sini ada beberapa aplikasi sudah terinstall, Opera News, WPS Office, Booking. Sementara ini yang di atas ini saya install sendiri. Lalu ketika saya swipe di sini ada lagi beberapa aplikasi seperti video, WPS Office, dan apa ini Puzzle Pads. Ini biasanya bisa di uninstall ya. Dan di pengaturan itu sendiri Nubia Focus Pro ini mengandalkan tampilan terbuka macOS 13 yang sudah berjalan pada Android 14 harusnya ya. Oh, ternyata masih Android 13 di sini. Sayang banget sih. Ini kok poin kekurangan yang ya sangat disayangkan ya, walaupun ini akan mendapatkan update 1 kali ya, berarti mentoknya ini hanya di 14 ya. Itu saya dapat di 1 kali setelah nonton video dari Gadgetin ya. Dan ini RAM 8 GB sudah bisa ditambah hingga 12 GB, tinggal pilih aja sesuai dengan kebutuhan. Lalu saya balik lagi ke depan dan saya buka ini AIDA 64, di mana di AIDA 64 ini pada sistemnya sendiri RAM 8 GB yang tersedia itu 4,1 GB, storage-nya dari 256 tersisa 214 GB, Bluetooth-nya 5.0, Uni SoC T760 untuk chipsetnya, resolusi Full HD. Saya swipe lagi, telepon, baterainya 5000. Ya bener ya, ini Androidnya masih 13, sangat disayangkan banget ya. Kameranya ini beresolusi 12 megapiksel secara default, tapi bisa menghasilkan kualitas foto 108 megapiksel berkat proses pixel binding. Kamera depannya ini 32 megapiksel, dan ketika itu oke, nggak ada lagi. Saya buka ke device info, di sini tidak tertulis ya UFS-nya berapa, tapi dari info dari postingan dari Nubia itu menggunakan UFS 3.1, dan memorinya ini benar adanya sisa 4,2 ya, hampir sama dengan yang di device info. Di DRM infonya itu sendiri dia sudah sertifikasi, astaga, masih Widefine L3 ya. Masih Widefine L3, ini poin kekurangan banget sih, 2 jutaan masih Widefine L3 nih ya, sangat disayangkan ya. HP ini tidak cocok buat kalian yang senang streaming film melalui Netflix ataupun HBO Go karena tidak bisa menampilkan kualitas HD ya. Terus di sini start testnya itu iya, dia bisa 10 jari ya. Oke, ini hal yang bagus. Touch sample-nya bisa di maksimal 250 ya, tadi saya lupa. Ke display. Untuk displaynya sendiri refresh rate-nya ini bisa pilih 60 ataupun 120. Langsung aja saya pilih di 120. Oke. Lalu ini kayak antara keterangan atau oke ya. Terus apalagi bisa saya bagikan ya. Oh ya, sensor sidik jari ini ternyata ada di sisi kanan yang menyatu dengan tombol power. Responnya ini kategori cepat dan akurat ya. Dan untuk sensor face unlock-nya itu sendiri ya, kategori ini kalian bisa lihat ya, ada gembok terbuka. Ini kan gembok, ada orang ini ya kayak kepala. Oke, ini terbuka. Padahal baru begini loh, belum. Oke, dan terbuka ya, kategori cepat. Oke, kategori cepat ya.
Untuk sensornya untuk membuka kunci layar kategori cepat. Sekarang saya ke kameranya. Dimana untuk kamera ini seharusnya sih lengkap ya. Di sini ada HDR, terus ini apa ini filter, terus ke bawah sini mengaktifkan grid dan rasio kameranya. Terus di sini dia untuk pindah lensa ke ultra wide. Di sini lensa utama. Di sini ada 72. Biasanya ini berarti 3 kali zoom bukan manual, bukan digital. Aduh, saya lupa namanya. Zoom apa, terus ada 108 megapiksel straight. Di sini ada berbagai jenis lensa ya, ataupun apa sih istilahnya ya. Sebentar, oke. Ya ini dia, pokoknya ada 18 mm, 24, 35, 50 mm. Terus kamera family di sini ada Star Trail, ini untuk memfoto Milky Way ya, langit di malam hari. Di sini ada pengaturan 30 second dan ISO-nya 3200. Terus aduh malah keluar. Saya lihat lagi apa ini? Electronic aperture. Oke. Ternyata di sini bisa mengatur aperture ya. Sangat keren banget sih. Kalau buat saya bagus. Sayang ini tidak ada shutter speed dan mengatur ISO-nya kalau ada lebih lengkap lagi karena Pro-nya itu beda sendiri. Di sini hanya bisa apa ini? Interval apa nih? Oh, saya nggak tahu ini apa, nanti saya cari tahu aja. ISO-nya maksimalnya itu di 3200 dan shutter speed-nya itu mulai dari 1/5000 hingga 30 second. Dan yang saya suka di sini interval dari 1 ke 10 itu setiap naiknya itu 1 dari 10 ke 20 itu 2 ya, angka 2, 10, 12, 14, 16, 18, 20, lalu ke 20 ke 30 ya. Biasanya rata-rata tuh kalau dari 1 second dia itu bisa lompat ke 3, ke 6, terus ke 10 gitu. Jadi intervalnya terbatas, ini termasuk lengkap ya. Terus ada yang namanya video. Di videonya ini oke, ada kayak ultra steady ya, istilahnya apa nanti di sini saya nggak tahu. Maksimal 4K tapi dia itu 30 fps ya, sementara untuk Full HD-nya juga sama, tidak ada tambahan ataupun pengaturan untuk merubah ke 60 fps. Terus Ultra Steady-nya diaktifkan, dia bisa ke 4K kah? Oh, kalau ke 4K ultra istilahnya apa tadi ya? Istilahnya itu video anti-shake-nya mati ya kalau dipindahkan ke 4K. Lalu ada mode naik. Dan sayang ini mode naik ini tidak bisa digunakan pada kamera depan ya. Lalu ini ada portrait. Terus ini dia untuk shutter speednya ya. Mana sih? Kok nggak mau foto dia? Oh, dia tuh harus ditekan ya, nggak bisa disentuh. Tuh harus ada sedikit sentuhan ya. Nah tuh. Bukan hanya disentuh gini aja, tapi harus ada kayak sedikit ditekan. Dan ini untuk aktifin kamera, oke. Kalau saya ke bawahin dia mati. Kalau dalam kondisi keluar, kalau dalam kondisi layar mati begini apakah bisa? Oke, ternyata bisa langsung ya, tidak hanya pada saat layar hidup tapi pada layar mati kameranya bisa diaktifkan. Dan sekarang saya coba dengan free gift-nya ya. Saya singkirkan dulu. Oke, untuk free gift-nya itu di dalam apa ya? Ini dia untuk kamera kit yang didapat ya ketika membeli Nubia Focus Pro 5. Ini katanya sih limited ya, nggak semuanya ketika kalian beli akan dapat ini. Ya ini dia isinya tuh ada soft case khusus ya, yang dimana ini beda ya dari yang soft case dalam box penjualan. Kalau ini dia itu tidak ada seperti apa ini ya, untuk merekatkan lensanya ya. Ini saya pasangkan dulu untuk soft case, untuk hard case-nya ya seperti ini. Dan ini ada bonus 2 lensa. Ini lensa cembung dan oke, ini lensa cembung ya bentuknya. Terus sementara ini lensa, oke, ini ada garis-garis ya. Ya ini nggak bisa saya coba untuk di sini. Ini intinya buat apa ya, kayak misalkan ada cahaya lampu-lampu kayak menjadi kayak bentuknya kayak bintang-bintang gitu ya. Kalau kalian bisa lihat ini ada garis-garisnya ya. Ada garis-garisnya ya, garis-garis putih seperti ini bisa dilihat ya. Oke. Kurang lebih seperti itu. Ini misalkan ini dipasang seperti ini. Agak aneh sih sebenarnya ya dapat lensa yang seperti ini, karena kalau saya lihat di postingannya Nubia itu
lensa yang didapat seharusnya model ND ataupun CPL lah ya, yang dalam arti itu lensanya gelap ya. Sebentar saya tunjukkan terlebih dahulu. Ini ya, bisa dilihat ya, seharusnya dengan ini kan lensanya ini gelap dua-duanya. Ini biasanya ini CPL, ini yang ND berapa nggak tahu, entah ND2 atau ND8, ND4, ND6 ya. Seharusnya dapat ini, dan ini ada dua box kecil gini, dan di sini tidak ada, agak berbeda ya. Saya nggak tahu kenapa ya, intinya sudah dapat kamera kitnya saja. Dan hasil fotonya tuh seperti ini. Sebelum saya tutup, sedikit saya berikan gambaran saya mengenai Nubia Focus Pro 5G ya. Yang pertama itu HP ini di harga 2 jutaan. HP ini membawa kualitas layar terbilang bagus di kelasnya, dan ini memang HP khusus mereka yang senang fotografi menggunakan kamera sebuah smartphone ya. Dan terkait ini sih, seharusnya ini filternya ini bisa menggunakan filter kamera pada umumnya, tinggal beli aja, sesuaikan yang 62 mm ya. Karena biar apa ya, kalian bisa berkreasi lebih lagi menggunakan kamera ini dalam berfoto dengan menambahkan filter. Terus di harga 2 jutaan kamu mendapatkan HP dengan desain yang benar-benar sangat berbeda dibandingkan HP di kelasnya yang beredar di tahun 2024. Dan dengan harga 2,5 juta kamu akan mendapatkan smartphone dengan performa yang terbilang mantap ya, karena kalau kata Nubia di postingannya itu, Uni SoC T760 mampu menghasilkan skor AnTuTu 490 ribuan poin. Nah, beli atau enggak tergantung ya, itu tadi beberapa kelebihan. Kalau kamu nggak suka HP yang bongsor dan agak berat ya, ini bukan menjadi pilihan buat kamu beli. Kamu mencari HP 2 jutaan dengan dual speaker, ini juga bukan pilihan untuk kamu beli. Itu aja. Kamu punya pertanyaan, tulis saja pada kolom komentar. Dan terima kasih banyak ya sudah menonton. Jangan lupa supportnya dengan menekan tombol subscribe, lalu aktifkan juga bel notifikasinya, dan jangan lupa menekan like untuk kamu semua yang menonton. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit, bye. Sekarang saya akan melakukan gaming test tipis-tipis ya di Nubia Focus Pro, tapi sebelumnya ini untuk skor AnTuTu yang dihasilkan dari smartphone ini ada di angka 500.000 poin ya. Ini angka yang tinggi untuk smartphone di harga 2 jutaan, bisa saya bilang ini yang paling tinggi ya di harga 2 jutaan. Oke, saya langsung mulai untuk game berikut. Game yang pertama. Untuk game pertama ini saya mainkan Mobile Legends, pengaturannya itu oke, ternyata sudah diupdate ya. Jadi memang kemarin itu ada update software, di mana itu kecil sih, update software itu hanya 286 mega ya. Jadi ketika ada ini kalian langsung aja update software, sehingga tadi pengaturan Mobile Legends itu bisa kebuka di 120 fps-nya. Karena setahu saya itu pengaturannya itu hanya di tinggi saja frame rate-nya ya. Jadi dia tuh maksimal di 60, dan ini bisa di ultra. Wah sih, saya coba juga grafisnya ultra ya. Oke, saya mainkan langsung game yang pertama. Gamenya. Oke, sejauh ini kategori nyaman ya main Mobile Legends di Nubia Focus Pro. Walau ya performanya ditahan, it's okay lah ya, untuk mendapatkan permainan yang lebih stabil. Aku menyusuri seluruh bumi dan membuka jalan menuju matahari. Alam menyayangi semua makhluk tanpa terkecuali. Sakit banget. Ya, selesai ya main game Mobile Legends, dan untuk yang namanya FPS-nya itu sudah pasti ini terbilang stabil ya. Mana ini dia. Ya, di 58,821 bisa dilihat ini grafisnya di 60 lurus ya. Ini kalau bisa naik ini cuma di awal-awal doang tadi ya, di bagian menunya. Dalam game 60. Oke, itu dia untuk Mobile Legends. Game selanjutnya itu PUBG M, dimana untuk pengaturannya itu ada di sini graphics mode, terus frame rate-nya ultra, dan di sini HDR-nya nggak aktif.
Dan di sini dia untuk grafik HD, terus frame rate-nya high untuk pengaturan maksimalnya. Saya mainkan di grafik smooth aja, ininya ultra. Oke, saya langsung mainkan gamenya. Sebelum ke gamenya akan saya coba yang namanya gyroscope-nya ya. Oke, ini termasuk smooth, kategori smooth sih buat saya bener-bener responnya bagus ya. Mengikuti ketika saya gerakkan ya, saya diamkan dan saya gerakkan. Oke, ini kategori oke. Untuk gyroscope-nya cocok buat kalian yang senang main PUBG menggunakan gyroscope. Waduh, mana. Aduh, masih ngisi gua. Oke. Habis. Habis. Hmm. Bagus banget. Loh, kok gitu sih? Ya Tuhan. Aduh, salah. Gimana sih tadi kok malah berhenti nembaknya ya? Help! Ya, selesai. Oke, selesai ya. Dan ini kategori benar-benar nyaman banget mainnya. Suhunya juga ini nggak panas kok ya. Ini nih, saya tunjukkan suhunya 40,8. Di sini itu 39 ya, kategori nyaman. Dan untuk FPS-nya juga stabil ya di 3940 untuk FPS-nya bisa dilihat PUBG. Ya, ini dia ya. 35 fps ya, rata-rata 35,78, tapi kalau dari grafiknya ini kategori terbilang stabil sih kalau menurut saya ya. Bisa kalian lihat. Oke, itu dia untuk gaming testnya. Jadi ini untuk performanya terbilang oke banget di harga 2 jutaan walaupun dibatasi oleh Nubia. Terima kasih, bye.